mengadakan Zoom selama kegiatan ini baru kali ini kita mengadakan Zoom. Kalau yang kemarin, oh 2 kali ya, waktu pembukaan kemarin. Oke, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sudah. Yunda. Ya, baik. Yunda hari ini akan menyampaikan tentang asisten pelatih ya, asisten pelatih. Asisten pelatih ini karena kalian sudah kelas 5, penghela tingkat 2, maka Anda akan punya kesempatan untuk menjadi asisten pelatih. Nah, asisten pelatih ini biasanya kalau secara offline, kalau kita latihan di masjid gede itu, banyak di antara teman-temanmu yang ingin membantu Yunda pelatih di dalam apa? Mendampingi adik-adik pengenal maupun penghela kelas 4. Ya, banyak. Oleh karena itu, maka kami dari tahun ke tahun biasanya kami adakan untuk penjaringan asisten pelatih. Namun sebelum ada penjaringan, maka akan Yunda sampaikan dulu apa sih asisten pelatih itu, kemudian siapa saja yang boleh ikut menjadi asisten pelatih, dan apa sih menariknya asisten pelatih itu, gitu ya. Apa bedanya ketika kita menjadi asisten pelatih dengan yang tidak menjadi asisten pelatih. Sebelum saya share materi, sebetulnya ketika Anda menjadi asisten pelatih itu, Anda kebermanfaatannya untuk Anda punya kesempatan untuk mendampingi adik-adik. Anda punya kesempatan untuk eksis ya, karena di usia-usia kalian ini sangat berharga ketika Anda punya eksistensi. Anda bisa action di depan adik-adiknya, Anda bisa mendidik atau membimbing adik-adiknya. Itu hal yang luar biasa itu secara psikologis. Seorang remaja seusia Anda itu butuh gitu, butuh eksistensi gitu untuk tampil di depan umum, itu perlu, apalagi Anda ini calon-calon kader ya, kader Aisyah gitu. Anda belajar bagaimana Anda bisa tampil di segala forum, baik forumnya itu di dalam ruangan ataupun forum di luar ruangan. Ya, sebagai contoh nih Yunda Ai nih. Yunda Ai itu aktif menjadi kepanduan sudah lama sekali. Yunda tidak waktu dulu tidak ada yang mengarahkan bahwasanya ini nanti bermanfaat untuk pengkaderan di Aisyah. Nah, ternyata saat ini sangat bermanfaat gitu. Sangat besar manfaatnya ketika Yunda aktif di Muhammad di Aisyah gitu. Apa contohnya? Karena untuk kegiatan-kegiatan Aisyah itu pendekatannya banyak sekali. Ada yang pendekatan di dalam ruangan, misalkan mengadakan kegiatan-kegiatan itu bisa mengadakan di dalam ruangan, atau justru kita juga pernah mengadakan kegiatan di luar ruangan ya. Jangan dikira Aisyah sekarang Yunda pernah mengadakan Baitul Arkom itu di lapangan dengan papa, metodenya bentuknya perkemahan ya. Pernah nggak membayangkan Baitul Arkom di perkemahan? Nah, ya kan biasanya Baitul Arkom itu kan cuma ada di dalam ruangan, kemudian ber-AC, kemudian tertutup, menggunakan LCD. Nah, kemarin tahun 2017 Yunda bersama Ibu-Ibu Aisyah di Kota Yogyakarta menyelenggarakan Baitul Arkom itu secara terbuka di lapangan terbuka. Itu bentuknya apa? Perkemahan namanya. Perkemahan kegiatan Baitul Arkom, tetapi bentuknya kegiatannya ada yang di lapangan. Kemudian waktu itu namanya kemah kader ya, kita adakan kemah kader. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu sangat membutuhkan adik-adik yang aktif di kepanduan Hizbul Waton. Maka saat ini karena ketika Anda ini menjadi kader persyarikatan, kader Aisyah, maka Anda segala bidang ilmu harus Anda kuasai. Salah satunya adalah ilmu tentang kegiatan di alam terbuka. Dan itu didapatkan di kepanduan Hizbul Waton. Mohon maaf, ini Almas Yami ini kok bercanda terus, itu pakai topi, pakai apa, kacamata seperti ala-ala apa itu ya,
apa itu namanya? Ya itulah pokoknya ya. Mohon maaf itu mengganggu pemandangan ya. Coba Anda mengikutinya on kameranya nggak usah macam-macam karena mengganggu konsentrasi sehingga teman-temanmu yang lain menjadi tidak fokus pada materinya Yunda gitu. Nanti Anda akan mengganggu. Oke ya, mohon maaf ya Almas. Almas silakan bisa on kamera lagi tetapi Anda jangan macam-macam. Oke ya, nanti saya bisa mengeluarkan Anda. Nah, Anda bisa di walk tekan gitu karena Anda macam-macam di ruang ini gitu. Oke, selanjutnya Yunda akan share materi dulu. Ya, Yunda akan share materi. Yunda sudah menyiapkan materi tentang asisten pelatih. Ya, ini. Oke. Ya, akan Yunda sampaikan. Oke. Ya, oke. Ya, ini nama Yunda. Yunda namanya Yunda Faila Sufah, tapi biasa dipanggil Yunda Ai di Mu'alimat gitu ya. Kalau di sekolah lain biasanya Yunda dipanggil Yunda Bu Faila atau Bu Faila Sufah gitu ya, supaya ketika Anda ketemu dengan muridnya Yunda di sekolah lain, Anda tahu nama Yunda. Oke. Lanjut. Nah, siapa sih asisten pelatih itu? Ya, saya langsung menunjuk ke subjeknya ini ya. Memang asisten pelatih ini di beberapa sekolah belum tentu ada. Inilah keistimewaan Qobilah Fatmawati. Dari dulu kami membentuk asisten pelatih. Kalau di tempat lain bisa jadi asisten pelatih ini ya tidak ada istilahnya, hanya mungkin Dewan Kerja saja, bukan Dewan Kerja, Dewan Kerabat gitu. Tetapi ini yang di Mu'alimat ini memberikan kesempatan siapapun ya, tidak hanya kepada DKP saja, tetapi yang lain punya kesempatan untuk menjadi asisten pelatih. Ya, baik itu kalian yang menjadi DKP ataupun yang tidak. Artinya orang yang membantu pelatih dalam melatih kepanduan Hizbul Wathon ini bisa siapa saja ya, bisa siapa saja. Yang penting dia anggota HW Mu'alimat gitu ya. Tentunya di situ ada ketentuan berlaku karena tidak semuanya langsung menjadi asisten pelatih. Karena namanya menjadi asisten pelatih itu ada suatu keterampilan minimal yang harus dikuasai atau ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Baik, ya, paham ya? Jadi asisten pelatih ini orang atau kalian ini yang nanti akan membantu pelatih kami Yunda yang ada di Mu'alimat gitu di dalam melatih kepanduan Hizbul Wathon. Jadi maka Anda namanya asisten pelatih. Berikutnya, nah apa sih tugas asisten pelatih itu? Nah, yang pertama membantu pelatih dalam mendampingi adik-adik pengenal dan penghela ya. Penghila kelas 4 ya, terutama adik-adik pengenal. Adik-adik pengenal itu ada adik pengenal tingkat purwa dan madya, kelas 1 maupun kelas 2 itu. Nah, kemudian yang kedua, membimbing adik-adik HW dalam mengikuti latihan ya. Tadi mendampingi menjadi asisten ketika Yunda itu memberikan materi atau membimbing adik-adik pengenal ataupun penggila kelas 4, maka kamu mengintili Yunda, ya, mengikuti dan membantu, bukan hanya menonton, tetapi membantu Yunda di dalam apa? Menyampaikan materi, membimbing adik-adik, kemudian mendampingi. Menyampaikan materi dengan membimbing itu berbeda. Menyampaikan materi seperti Yunda ini menyampaikan materi. Misalkan di lapangan pelatih menyampaikan materi tentang tali temali, ya itu namanya melatih. Membimbing berbeda lagi, ya. Membimbing itu Anda melakukan pembimbingan secara apa? Sikap, ya. Jadi asisten pelatih ini nanti juga akan membimbing adik-adiknya dalam latihan. Contoh, ketika latihan, adik-adiknya itu ada yang tidak berseragam lengkap, tidak memakai hasduk, tidak memakai sepatu, maka asisten pelatih akan ikut membimbing, mengingatkan, Dek, kalau latihan adik harus pakai seragam lengkap, pakai hasduk, pakai sepatu, pakai
bawa ballpoint gitu. Supaya apa? Adik-adik bisa mengikuti latihan yang disampaikan oleh Yunda gitu. Nah, itu membimbing. Membimbing ini tugas utama pelatih, tetapi Anda mendampingi pelatih, maka Anda akan melakukan tugas yang dilakukan oleh pelatih gitu. Tetapi ini bukan tugas utama Anda, karena ini adalah tugas utama seorang pelatih gitu. Membimbing, mendampingi, menyampaikan materi itu memang tugas utamanya seorang pelatih. Tetapi karena kondisi anggotanya itu banyak dan anggota Yundanya itu terbatas, supaya anak-anak itu terdampingi secara individual maupun kelompok, maka dibentuklah asisten pelatih supaya asisten pelatih ini mampu mendampingi Yunda-Yunda tersebut gitu. Supaya apa? Akan merata. Tidak hanya Yuda hanya fokus di kelompok sana terus, tidak. Tetapi Anda nanti akan membantu Yuda mendampingi yang sebelah sana, mendampingi yang sebelah sana, mendampingi yang sebelah sana. Sehingga adik-adiknya ini mendapatkan perhatian oleh kita semuanya. Nah, kemudian yang ketiga, ya ikut mengkondisikan adik-adik ya saat pembelajaran bersama pelatih saat latihan ya. Misalkan Yunda menyampaikan materi atau salah satu asisten pelatih itu menyampaikan materi, maka yang lain, misalkan satu tingkat itu ada 10 orang, maka satu mungkin menyampaikan materi, yang lain akan membantu mengkondisikan. Misalkan adik-adiknya ada yang ngobrol sendiri gitu, perlu diingatkan. Kemudian nanti adik-adiknya ada yang merenung sendiri, itu perlu diajak dicarikan teman. Nah, karena tugas kita ini mendampingi, ya, karena kegiatan kepanduan HW ini kita akan mendampingi adik-adik di dalam berlatih, ya, berlatih kemandirian, sehingga dan latihan ini bidikan kita bukan hanya sekedar keterampilannya saja, tetapi sikapnya juga perlu kita dampingi itu. Nah, ini tugas utama pelatih, Anda membantu pelatih. Maka di situ ada poin mengkondisikan, ini tambah mengkondisikan adik-adik pandu atau peserta pada saat pembelajaran bersama pelatih. Nah, apa sih syaratnya menjadi seorang pelatih? Karena seorang pelatih itu akan berhadapan dengan adik-adik, ya, adik-adik pengenal. Halo, maka ada syarat tertentu. Ya, ini yang pertama. Asisten pelatih itu yang boleh menjadi asisten pelatih itu penghela kelas 5. Kelas 4 belum boleh, karena dia masih perlu didampingi juga. Nah, karena ini posisinya kelas 5, maka Anda sudah kami anggap kakak yang tertua, ya, kakak tertua artinya yang paling tua memang kelas 6 ya. Karena ini kakak, kalaupun di sekolah Anda menjadi mujanibah gitu ya, sehingga Anda betul-betul mampu mendampingi adik-adik pandu gitu. Kemudian ini maka syarat yang pertama penghela tingkat 2 kelas 5. Yang kedua, mengikuti pelatihan asisten pelatih. Kenapa kok ada pelatihannya? Iya, karena ini suatu tugas utama atau tugas mendampingi pelatih, maka perlu diadakan pelatihan supaya Anda nanti paham tentang tugas-tugas seorang asisten pelatih. Kemudian yang ketiga, setidaknya Anda menguasai keterampilan kepanduan, ya. Ini contoh yang saya sampaikan ini. Seorang asisten pelatih dia minimal bisa tali temali, bisa komunikasi lapangan, bisa kompas bidik, kemudian bisa pioneering, bisa mendirikan tenda, bisa bernyanyi, gitu ya. Ini keterampilan-keterampilan minimal yang harus dikuasai. Karena ini nanti yang akan disampaikan. Contoh, kelas 1 belajar tentang tali temali. Terus pelatih menyampaikan. Kemudian pelatih minta tolong asisten atau aspel. Kakak Yunda Aspel minta tolong adiknya didampingi untuk belajar tentang simpul jangkar, belajar tentang simpul pangkal. Nah,
Maka kalau seorang asisten pelatih tidak tahu, ya tidak bisa membantu gitu. Maka keterampilan minimal, ya Anda bisa menguasai ini. Oleh karena itu kalau belum ya berarti Anda bisa mengikuti pelatihannya. Kemudian yang kedua, berikutnya keempat, Anda juga menguasai kehawian. Anda mau belajar tentang sejarah HW, kemudian kedudukan fungsi HW, prinsip HW itu karena nanti menjadi materi kelas 1 ya, materi kelas 1, kelas 2 itu mendasar sekali ya. Ini materi-materi kehawian yang lain harus kita kuasai. Kenapa kok ini menjadi syarat? Nah, kan kalian sudah mendapatkan. Anda tinggal membaca sebentar saja Anda sudah paham. Karena dulu pernah disampaikan oleh Yunda Nini, Yunda Niket, Yunda Gina, Yunda Muti, kemudian Yunda Fitri, Yunda dan Yunda-Yunda yang lain yang pada waktu Anda kelas 1, kelas 2, dan kelas 4. Maka di kelas 5 ini Anda tinggal mengulang kembali, mereview. Ya, Anda tinggal mereview. Kemudian yang kelima, menguasai pembinaan kedisiplinan. Ya, karena ini asisten pelatih, maka Anda harus menguasai apa baris berbaris, kemudian upacara. Nah, itu setidaknya harus kita pelajari. Ya, kita pelajari maka nanti akan kita kuasai. Yang berikutnya lagi, ya, dapat memahami karakter, ya, karakter adik-adik pengenal maupun atfal atau pengenal, ya, penghila. Ini di sini saya menunjukkan atfal karena Anda juga bisa menjadi asisten pelatih di atfal. Misalkan nanti Anda di daerah kalian itu ada kepanduan, Anda bisa membantu. Misalkan ada ibumu atau kakakmu atau siapapun yang kebetulan menjadi pelatih, maka Anda ikut aja minta gitu. Yunda, Ramanda atau Bunda gitu, boleh nggak saya menjadi asisten pelatihnya? Saya ingin mendampingi adik-adik. Boleh gitu ya. Anda bilang aja, saya asisten pelatih dari Alimat gitu. Nah, boleh silahkan gitu. Nah, ini sangat bermanfaat gitu. Ya, sebetulnya kegiatan-kegiatan asisten pelatih ini sangat bermanfaat sekali gitu. Dulu Yunda Arin juga menjadi asisten pelatih gitu ya, selain di KP, Yunda Arin juga menjadi asisten pelatih. Karena Yunda Arin itu belajar, kemudian Yunda Arin lama-kelamaan sudah terbiasa menjadi pelatih gitu, menghadapi peserta didik. Yunda Arin sudah biasa dan seperti yang saat ini gitu ya, sangat ahli sekali dalam mendampingi adik-adik. Nah, ini poin yang keenam gitu, memahami karakter. Seperti apa sih karakter adik-adik pengenal itu gitu, yang kadang-kadang kalau Atian masih suka jajan, berbeda dengan karakternya kakak-kakak atau adik-adik yang tingkat penghela kelas 4, sangat berbeda. Maka dalam mendampingi mereka Anda harus berbeda. Kalau kelas 4 mungkin butuh ada ketegasan gitu. Kalau kelas yang tingkat pengenal mungkin perlu ada kelembutan gitu, karena adik-adik masih kelas 1, apalagi kelas 1 ya, dia butuh sentuhan yang lembut, butuh perhatian dari kakak-kakaknya gitu. Supaya apa? Dia tertarik untuk belajar, untuk berlatih di panduan Hizbul-Atma ini. Berikutnya kegiatan pandu HW. Contoh misalkan kan menjadi seorang mujanibah. Nah, ini menjadi sikap keteladanan. Nah, ini penting sekali karena Anda sudah kasih mak. Ketika Anda memiliki sikap keteladanan yang baik ini juga bermanfaat untuk kalian, ya. Anda juga akan belajar bagaimana menjadi seorang contoh, gitu. Role model. Saya akan mengkondisikan diri saya ini role model. Contoh nih, pada saat Yunda menyampaikan materi seperti ini, ketika Anda mau menjadi teladan yang baik, maka Anda akan memperhatikan, ya, ini suatu etika, attitude, kemudian atau sikap gitu.
ya, walaupun ini virtual, maka Anda akan open kamera, on kamera misalkan. Itu suatu sikap ya, karena sikap kita ini berbeda pada saat dalam virtual itu bagaimana, ketika on bagaimana. Sama seperti pada saat kita bisa bertatap muka langsung. Ketika Yunda menyampaikan materi, setidaknya kalian memperhatikan. Nah, itu menunjukkan sikap yang teladan yang baik gitu. Jadi ketika nanti kamu menyampaikan materi kepada adik-adikmu, adik-adikmu akan memperhatikan kakak-kakaknya yang sedang menyampaikan. Karena kakak-kakaknya sudah memberikan contoh gitu. Karena kan latihannya itu kan bersama-sama. Sehingga apa yang kamu lakukan itu dicontoh oleh adik-adikmu. Ya, ketika latihan di kelas 5 itu bagus, kakaknya sopan-sopan, tidak ngobrol sendiri, kemudian perhatian kepada Yunda pelatih, maka adik-adikmu yang kelas 1, kelas 2, kelas 4 akan melihat, oh, Yundaku seperti itu toh kalau mengikuti pembelajaran. Oh, dia memperhatikan. Oh, dia sikapnya antusias. Oh, sikapnya itu sopan. Nah, maka adik-adiknya akan ikut. Tapi berbalik ya. Ketika kalian misalkan dalam latihan Anda ngobrol sendiri, kemudian asik sendiri, misalkan di dalam virtual begini, Anda ngobrol dengan Anda tutup kamera, kemudian Anda tidak memperhatikan Yunda, Anda asik makan sendiri, Anda asik dengan sibukan. Nah, itu nanti juga akan menjadi contoh yang kurang baik. Itu karena bisa jadi Anda dulu juga memperhatikan kakak-kakakmu seperti itu, gitu ya. Ketika mereka mengikuti HW, mereka tidak serta-merta menjadi mengikutinya dengan sopan. Dan ini harus apa? Harus dimulai dari kalian karena kalian kader, gitu. Karena contoh konsekuensinya ya Anda harus melatih diri Anda untuk menjadi seorang teladan. Saya ini seorang teladan, gitu. Bukan memiliki sikap keteladanan itu bukan kemudian kita dirugikan, tidak. Kita juga diuntungkan. Kita melatih diri kita menjadi seorang contoh, menjadi role model yang nanti akan diikuti oleh orang lain, yang akan diikuti oleh adik-adik. Sehingga ke depannya kita akan berhati-hati di dalam bersikap, bertutur kata, kemudian bertindak itu akan hati-hati. Oh, aku iki contoh, oh aku iki kader Muhammadiyah, oh aku ini kader Aisyah, oh aku ini alumni Mu'alimat. Nah, itu akan mengikuti. Oh aku ini asisten pelatih, berarti aku nggak boleh dong kayak gini gitu. Berarti aku harus menjadi contoh yang baik. Nah, itu sikap keteladanan. Jadi nanti kita akan ada dampaknya. Dan yang ke-9 ini penting lagi, ya, memiliki komitmen. Ya, komitmen itu berarti sudah apa? Janji. Saya ini seorang pelatih, maka saya harus bersikap seperti ini. Saya harus punya keteladanan. Saya harus tanggung jawab. Saya harus menyiapkan materi sebelum ketemu dengan adik-adik. Saya harus datang duluan sebelum adik-adik datang. Nah, ini namanya komitmen. Orang kalau nggak punya komitmen, ya hidupnya begitu aja gitu, meaningless gitu, tidak bermakna gitu ya. Nah, tapi karena Anda punya komitmen di sini, maka nanti Anda mendampingi adik-adik itu akan apa? Dengan senang hati, dengan baik. Dan adik-adik yang didampingi pun juga akan senang hati ketika komitmennya ini tulus. Nah, ini ada minimal syarat 9 ini. Apa ini sudah cukup, Yun? Ya, barangkali ada syarat-syarat yang lainnya gitu ya. Nanti syarat-syarat yang lainnya ini nanti masih bisa kita kembangkan. Nah, berikutnya, bagaimana sih sikap dan tanggung jawab seorang asisten pelatih? Tadi sudah saya sampaikan tugasnya, sudah saya sampaikan syaratnya. Nah, ini apa sih sikap dan tanggung jawabnya apa? Sikapnya harus bagaimana seorang aspek itu. Tadi di awal tadi ada sikap keteladanannya. Saya harus bagaimana dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Yang pertama, seorang asisten pelatih hendaknya disiplin ya. Nih, disiplin ya. Mbak siapa ini? Mbak Fatma kok ketawa-ketawa ini dari tadi ya? Ya.
Disiplin. Apa tuh disiplin itu? Ya, disiplin ini artinya berarti Anda selalu ada pada waktunya, ya, datangnya tepat waktu. Kemudian saat ini sedang hawe, yuk Anda ada di sini mendengarkan, ya. Kemudian Anda bisa memperhatikan. Ini saya menyaksikan Mbak Muna ini dengan seksama memperhatikan saya dari tadi. Tapi maaf ini ada yang teman-teman yang lain yang asik sendiri, tidak memperhatikan juga ada, ya. Ini Yunda kelihatan ini di sini gitu, ya. Oke, yang belum mendengarkan, juga tolong diperhatikan. Gitu. Oke, yang kedua, semangat. Anda punya sikap semangat gitu, ya. Bagaimana kalau seorang pelatih itu tidak punya semangat? Bagaimana kalau Yunda ini menyampaikan materinya ini dengan kontrol? Misalkan ini contoh nih Yunda. Anak-anak, adik-adik, kalau jadi asisten pelatih itu harus begini nih. Nih, disiplin ya, semangat gitu ya. Pokoknya kalian ngikuti aja. Kalau Yunda menyampaikannya dengan seperti ini kira-kira enak enggak? Nah, enggak enak ya. Tetapi berbeda. Ketika Yunda menyampaikannya ini dengan semangat gitu ya, maka aura Yunda ini akan sampai kepada kalian. Kalian mengikutinya pun juga dengan semangat, walaupun ada yang tidak semangat, saya tahu gitu ya, tetapi semoga yang belum semangat punya semangat juga gitu ya, dengan Yunda bersemangat seperti ini. Nah, itu semangat itu akan auranya akan sampai kepada adik-adik kita yang kita dampingi. Yang ketiga, ini tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ini penting sekali. Contohnya kalau anak ketika kamu sudah diberi tanggung jawab mendampingi pengenal kelas 1, besok kamu akan mendampingi Yunda dalam menyampaikan materi tali temali, maka kamu sebagai orang yang tanggung jawab, kamu akan mempelajari dulu sebelumnya. Komunikasi dulu sebelumnya dengan Yunda. Yun, besok materinya apa Yun? Nah, ini tanya dulu. Ini besok tali temali. Baik Yun, saya akan melatih dulu, akan latihan dulu tali temali. Nah, itu tanggung jawab. Dan Anda juga hadir pada waktu hari H, tidak melarikan diri. Nah, orang yang tidak bertanggung jawab bagaimana? Ya lari dari tanggung jawab. Dia tidak hadir, dia tidak mau belajar dulu, gitu. Pada saat di situ malah lari, gitu. Tidak mau bantu. Nah, contoh-contoh sikap tidak bertanggung jawab. Yang keempat, inisiatif dan inovatif. Inisiatif apa contohnya? Anda punya inisiatif. Misalkan ini, Yunda di sini kewalahan dalam mendampingi yang sini. Berarti kamu langsung punya inisiatif. Sini Yun, saya akan mendampingi yang sebelah sana Yun. Saya akan ya. Dan Anda punya inovasi. Yunda, kalau materinya seperti ini, saya kreasikan seperti ini, bagaimana ya Yun? Nah, punya inovasi. Inovasi itu pemikiran-pemikiran yang maju gitu. Yun, ya lebih dekat juga dengan kreatif gitu. Tidak saya terlek dengan seperti yang disampaikan Yunda, boleh Anda mengkreasikan dengan yang lain pada waktu materi yang disampaikan oleh Yunda. Yang keenam, punya keberanian berbicara di depan forum atau depan adik-adik. Seorang asisten pelatih memang harus punya keberanian berbicara, karena Anda nanti akan mendampingi adik-adik, akan menyampaikan materi, akan menyampaikan apa yang Yunda sampaikan. Nah, itu kan harus punya keberanian. Bagaimana yang belum? Disinilah kesempatan Anda untuk melatih keterampilan berbicara ya, atau public speaking ya. Seorang karena kader Aisyah itu besok Anda akan berbicara di depan forum. Bagaimana Anda bisa menyampaikan gagasan Anda kalau Anda tidak punya keberanian berbicara? Maka disinilah kesempatan Anda untuk melatih. Maka di sini memang semuanya proses belajar ya. Tadi Yunda menyampaikan syarat-syarat itu tadi bukan kemudian terus seperti itu. Tapi Anda di sini punya sedang berlatih gitu. Anda tidak seorang profesional, bukan. Ya, kalau yang profesional pelatihnya. Anda ini seorang yang sedang berlatih untuk menjadi asisten pelatih, untuk menjadi seorang pelatih. Maka ya Anda akan melatih semuanya ini, berlatih disiplin, berlatih semangat, berlatih bertanggung jawab, berlatih menjadi punya inisiatif, inovatif, kreatif, dan yang keenam ini berlatih punya keberanian berbicara.
Dan yang ketujuh, supel dan ramah, ya. Ini penting ini ya, kayak Mbak Rahma, Mbak Fatma itu dari tadi senyum, wajahnya ramah kayak gitu ya kan. Ini penting ini bisa ini jadi asisten pelatih. Anda sudah punya wajah yang sangat ramah gitu kan. Betul nggak? Ya kan? Supel. Nah, masa sama adik-adiknya wajahnya cemberut, nggak mau senyum. Nah, adiknya yang nggak tertarik gitu. Ya. Nah, ini penting. Kemudian yang ke-8 murah senyum. Ayo Dek, sini Dek. Nah, gitu. Gini ya Kakak ajari, Yuda ajari sini, gitu. Jangan kemudian terus galak, ya kan? Atau malah justru tidak ramah, malah Dek, wah gitu aja nggak bisa, gitu. Nah, malah marah-marah. Jadi adiknya malah nanti lari. Nah, sikap-sikap ini minimal harus kita latih untuk menjadi seorang asisten pelatih. Masih adakah? Masih ada ya. Orangnya komunikatif. Ini ke-9 ya mungkin ya. Komunikatif artinya, komunikatif itu kalau ada apa-apa itu berani mengkomunikasikan kepada Yuda maupun kepada adik-adiknya. Ya, komunikatif ini bisa masuk ke dalam supel dan ramah ataupun adik. Tapi ini penting gitu ya, komunikatif, mampu mengkomunikasikan hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Nah, itulah serba-serbi tentang asisten pelatih. Ya, adakah yang berminat kalian menjadi seorang asisten pelatih ini? Nah, tentunya. Oh, tadi saya lupa. Oke, terakhir ya. Kalau Anda berminat menjadi seorang asisten pelatih, ya maka ini ya akan saya sampaikan. Nah, terakhir ini. Bentar. Nah, tugasnya ini. Jika Anda berminat menjadi seorang asisten pelatih, apakah Anda berminat? Jawabnya ya dan atau tidak. Jika berminat, di jenjang apakah? Pengenal atau penghilat kelas 4. Kemudian yang ketiga, keterampilan apa yang Anda kuasai minimal, ya, semaput, morsel, tali temali, pioneering ataupun yang lainnya. Jika Anda berminat, maka silakan hubungi Yunda Arin, ya. Nanti Anda, Yunda, saya berminat karena nanti perlu kita data, terus kita adakan pelatihan asisten pelatih secara khusus supaya nanti semuanya punya visi dan misi yang sama menjadi seorang asisten pelatih. Oleh karena itu, silakan tugas Yunda ini, jika Anda yang berminat, silakan Anda nanti menghubungi Yunda Arin, ya. Dan ketika Anda mengikuti asisten pelatih ini, maka Anda punya kesempatan untuk mengikuti pelatihannya. Dan ketika Anda mengikuti pelatihannya, maka Anda punya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melatih kecakapan diri yang nanti akan dibutuhkan ketika nanti Anda pas kuliah, pada waktu selesai kuliah, sudah menjadi di masyarakat. Sekarang pun juga dibutuhkan. Saat ini yakin Anda berada di rumah itu kan butuh kegiatan, ya, butuh kegiatan yang tetap menjaga protokol COVID. Mungkin akan adik-adik TPA diajak kegiatan yang pendekatannya seperti pendekatan HW gitu. Baik, seperti itu Yunda Arin. Selanjutnya Yunda Arin akan menyampaikan tentang perencanaan perkemahan, ya, perencanaan perkemahan. Untuk asisten pelatih, tugas Yunda hanya itu tadi. Silakan Anda nanti menghubungi Yunda Arin untuk menyatakan saya siap untuk menjadi asisten pelatih. Maka nanti akan didata dan akan kita adakan pelatihannya. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Yuda dan Dinda-Dinda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Ai atas ilmunya siang hari ini. Halo? Kok terputus ya tempat saya? Silakan Yunda melanjutkan. Cek. Yunda Arin.
Bentar, ini kayaknya Yunda Arin terkendala apa ini ya? Kalian bisa mendengar nggak suara Yunda Arin? Putus-putus. Ini nih. Putus-putus Oke. ya. Ya, oke, lagi-lagi Yunda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya hadir pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih Yunda Ai telah memberikan ilmunya begitu. Nanti untuk kawan-kawan penghela, silahkan yang berminat mendaftarkan asisten pelatih nanti bisa WA ke saya. Tadi sudah saya share di chattingan ya, bisa dilihat. Atau nanti yang memerlukan nomor saya atau Yunda Ai, bisa tanya ke temanmu yang ini, Dewan Kerabat gitu ya. Ada Geo, Vio, dan teman-teman. Oke, baik. Saya akan memberikan materi tentang perkemah. Sebentar. Oh ya, untuk yang di sini kemarin sudah mengumpulkan tugas semua yang pertemuan sebelumnya. Sudah, Yunda. Oke, Yun. Oh gitu. Ada kendala nggak? Sudah. Karena per kelas masih belum lengkap, hanya setengahnya ya. Sebentar. Wow. Mati. Oke, baik. Saya melanjutkan Yunda Ai mengenai tadi yang disampaikan Yunda Ai, bagaimana teman-teman nantinya akan mempersiapkan sebagai asisten pelatih. Nah, dalam kegiatan Pandu Hizbul Waton atau kepanduan pada umumnya, baik itu biasanya ada di kepramukaan, Hizbul Waton, SKOT yang internasional nasional, biasanya seringkali mengadakan atau menyelenggarakan yang namanya perkemahan. Nah, tentu adik-adik kawan-kawan di di Penghela Taruna Melati 2 kelas 5 tentunya bukan lagi menjadi peserta, atau mungkin kalau di Mu'alimat masih menjadi peserta. Kan tapi harapannya, capaiannya, teman-teman juga bisa mampu mempersiapkan penyelenggaraan perkemahan itu sendiri. Tentu ada banyak pihak yang terkait dalam sebuah perkemahan, makanya ada pembentukan panitia dan lain sebagainya. Oke, kita akan melihat dulu, ternyata tidak semudah, mungkin dulu saya membayangkan kalau menyiapkan perkemahan tuh ya mudahnya bawa tenda, kemudian mendirikan tenda, kemudian kegiatan selesai. Akan tapi rupanya hal-hal yang harus direncanakan banyak demi terselenggaranya kegiatan dengan baik. Oke. Kita lihat dulu pengertian kemah ya. Berkemah itu apa sih gitu. Kalau ini saya ambil menurut KBBI aja. Mungkin dulu itu sebagai tempat tinggal darurat. Biasanya berupa tenda yang ujungnya hampir menyentuh tanah, dibuat dari kain terpal dan sebagainya. Nah, aktivitas yang dilakukan biasanya ada rekreasi gitu kan. Kemudian ada mendaki gunung, ada juga ya biasanya kalau komunitas tertentu bersepeda, memancing. Kalau kita kepanduan diisi dengan kegiatan-kegiatan kepanduan. Nah, tujuan perkemahan itu apa sih sebelum kita menyelenggarakan kegiatan perkemahan? Hendaknya teman-teman juga harus tahu apa ini ya, berkemah ini untuk apa. Kalau misalnya tidak ada tujuannya, ya mungkin
dalam menyelenggarakan perkemahan hanya rekreasi misalnya, yang diikuti hanya misalnya 10 orang, komunitas teman-teman tertentu gitu. Tapi kalau dalam kepanduan, melibatkan banyak peserta, mungkin banyak tingkatan, kita memang harus memahami. Tujuan perkemahan pada umumnya memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara alam dan kebutuhan untuk melestarikannya. Mustahil kita sebagai manusia hidup dipisahkan dengan alam raya ini. Kan mustahil kan? Materi kemarin kita juga sudah sempat banyak bahas tentang pentingnya alam mulai dari daratan, lautan, dan sebagainya. Kemudian menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan dan menghormati keseimbangan alam. Misalnya kita saat berkemah di Kaliurang, kita melihat suasana sungainya, kita melihat suasana hutannya, gitu. Itu saja hanya 1 tahun sekali. Pasti ada perubahan. Nah, kalau kita berkemah di sana, berarti yang ikut menjaga, melestarikannya, itu kan banyak pihak-pihak melihat, oh alhamdulillah nih, Kaliurang masih terjaga kondisi alamnya. Atau saat kita berkemah, ketika melihat ada perubahan alam di sana, kita juga bisa memberikan kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Misalnya dulu waktu saya perkemahan kelas 5, itu juga ada kegiatan perkemahannya menanam pohon di area Kaliurang itu. Itu bagian dari analisis panitia melihat kondisi sekitar, kemudian dikembangkan dalam sebuah kegiatan perkemahan. Kemudian mampu mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapinya. Biasanya kalau di rumah, di asrama, tantangannya mungkin sama, siklus kehidupannya sama. Ya di dalam rumah, merasa aman, begitu kan. Tapi kalau kita tinggal di alam, kita bisa melihat kadang-kadang tenda kita dimasukin monyet, kadang-kadang ada ular, gitu kan. Apa yang harus respon apa yang harus kita hadapi saat itu, atau bagaimana sikap kita melihat adanya tantangan seperti itu? Itu juga perlu diasah, gitu. Itu bisa di-unmute dulu. Iya, Pak. Iya sih. Iya. Apa ya itu ya? Siapa ya ini? Kemudian menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya. Artinya kita harus mengukur bahwa kita perlu membutuhkan orang lain. Jadi tidak menang dirinya sendiri. Aku bisa kok apa-apa, aku bisa. Coba dalam perkemahan kita nggak bisa dalam satu waktu misalnya. Ada yang memasak, ada yang mendirikan tenda, ada yang membersihkan. Tidak mungkin pada saat itu juga kita merasa berani, merasa bisa segalanya, ngapa-ngapa sendiri gitu. Pasti rasanya capek, marah, emosi gitu. Yaitu sunatullah gitu kan. Bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain gitu. Kemudian menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama dan rasa memiliki. Kadang-kadang kita sebagai manusia gitu, udah hidup di kota serba ada, serba mau masak ya tinggal masak, nyalain kompor gitu kan. Pokoknya semuanya serba enak. Kemudian malah kadang kita merasa stres dengan kondisi hiruk pikuk kota. Ketika kita kembali ke alam, kita harus belajar banyak tentang kesederhanaan, bersyukur. Ternyata masih ada juga orang-orang atau sesuatu lain hal yang patut kita syukuri. Kemudian membina kerjasama dan rasa memiliki. Rasa memilikinya itu bersama, jadi tidak merasa egois gitu. Jadi kalau temannya ada yang belum makan, misalnya dia masak banyak-banyak dimakan sendiri, temannya kelaparan, itu juga bagaimana sikap kita yang harus kita ambil. Nah, tujuan berkemah itu semua dirangkum bagaimana untuk mengasah kepekaan itu semua. Oke, selanjutnya. Nah,
Macam-macam perkemahan ya, berdasarkan waktunya. Misalnya ada yang perkemahan 1 hari, misalnya disingkat menjadi persari. Ada yang persami, perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Atau perkemahan lebih dari 3 hari, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan tempatnya. Ada yang berkemah itu menetap. Dari awal sampai akhir berkegiatan, dia di situ. Misalnya kita ya, mu'alimat biasanya menetap. Misalnya dari awal kita berada di Kulon Progo, nah juga penutupannya juga di Kulon Progo. Ada juga perkemahan yang safari, berpindah-pindah tempat, misalnya traveler atau komunitas tertentu. Tujuan pertama berkemah misalnya ada di daerah pegunungan Bromo. Kemudian nanti berpindah lagi menuju kota lain, kayak gitu, sambil melakukan perjalanan. Kemudian ada juga berdasarkan peserta dan tingkatannya. Yang untuk lomba, berarti memang perkemahannya difokuskan untuk perlombaan. Artinya perkemahan tersebut dari awal sampai akhir itu dilakukan penilaian-penilaian khusus. Kemudian perkemahan pasukan, misalnya tingkat atfal, pengenal, penghilangan. Nanti isi dari kegiatannya disesuaikan dengan sasaran pesertanya. Atfal berarti kegiatannya nanti disesuaikan sesuai pesertanya, atfal. Pengenal juga disesuaikan, penghela juga begitu. Atau juga ada perkemahan yang disesuaikan dengan tingkatan ranting, cabang, daerah, nasional, kawasan, regional gitu. Ada juga itu perkemahan yang tingkat dunia. Kalau Scott internasional itu kan HW ada, Pramuka ada, Scott yang dari negara-negara lain juga ada. Jadi saling bertukar budaya, saling mengasah kemampuan, begitu kan, berkomunikasi. Nah, ada juga yang perkemahan tadi ya, pesertanya itu komunitas berdasarkan keperluan-keperluannya. Misalnya komunitas kepenulisan baru-baru ini ya, sering kan berkemah sekarang juga diadakan untuk tertentu. Tadi misalnya Yunda Ai dalam perkaderan Aisyah kan berkemah dirasa penting gitu, atau lebih menarik dengan gaya berkemah, bisa di tingkat-tingkat komunitas seperti itu. Saya tadi komunitas kepenulisan dalam berkemah kegiatannya juga difokuskan dalam rangka itu. Kan, tapi gaya yang digunakan itu adalah menggunakan gaya perkemahan. Kemudian, nah kalau berkemah, apa yang tahapan apa yang harus dilakukan untuk dapat berkemah atau melakukan menyelenggarakan sebuah perkemahan? Tentu yang pertama kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Siapa yang pernah ingin berkemah tapi tidak melakukan persiapan? Ada? Ada tidak yang pernah pergi berkemah tapi tidak melakukan persiapan? Tidak. Langsung berangkat kemah. Ya, langsung berangkat kemah. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada bekal dan lain sebagainya. Itu saja hanya menjadi seorang peserta, apalagi ketika akan menyelenggarakan perkemahan. Apa saja yang harus kita lakukan? Persiapan. Tentunya kita melihat waktu. Waktu ini penting. Waktunya bulan apa? Yang kira-kira ini misalnya musim penghujan, musim kemarau. Kemudian tempatnya, apakah tempatnya ini aman atau tempatnya berbatuan terjal, kemudian tempatnya ini berangin, itu juga harus diperhatikan. Kemudian tujuannya. Tujuannya apa? Kalau misalnya tujuannya nantinya ada misalnya
sambil outbound, kita cek, lihat daerahnya memungkinkan tidak ya, juga dilakukan nantinya untuk kegiatan outbound. Itu juga melihat tujuan. Kemudian biaya. Kita udah mengkonsep dengan baik, ternyata estimasi biayanya membengkak. Ternyata persewaan tempatnya mahal. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Berapa yang harus dikeluarkan peserta nantinya untuk melakukan pendaftaran, misalnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian pengadaan peralatan. Kalau kita berkemahnya di pucuk gunung, kira-kira peralatan yang dibawa apa? Tidak mungkin kita membawa kompor seperti di rumah yang besar, menggunakan gas LPG digotong-gotong, kemudian bawa kompor digotong-gotong, atau menggunakan wajan-wajan yang besar. Itu tidak perlu ya. Maksudnya kita harus melihat tempatnya itu untuk mengadakan peralatan. Kalau di tempat-tempat yang susah dijangkau, biasanya cukup menggunakan nesting yang bisa digunakan peralatan masak all-in-one. Kemudian peninjauan lokasi. Sebelum kita menentukan tempat untuk berkemah, maka sebaiknya kita juga tahu kondisi lokasinya seperti apa. Nantinya cukup tidak untuk berapa peserta. Pesertanya 100, ternyata tempatnya hanya bisa digunakan untuk 50 orang. Nah, itu nanti juga akan berisiko. Nah, kemudian pemberitahuan dan perizinan. Ini juga penting. Ketika menyelenggarakan perkemahan, ini kita harus memberitahu pihak-pihak terkait, misalnya Polres setempat, kemudian tempat di mana yang akan kita tuju, kita harus memberikan surat. Kemudian pembentukan panitia. Nah, ini yang penting, yang harus disusun. Dan panitia ini nantinya juga yang akan menyelenggarakan. Siapa-siapa saja yang akan terlibat dalam kepanitiaan. Boleh melibatkan misalnya tenaga ahli, misalnya panitianya ada tenaga ahli medis, misalnya panitianya ada ahli apa ya? Ahli apa misalnya? Yang kalian amati selama ini dalam berkemah. Ada yang tahu nggak? MDMC. MDMC misalnya. Kemudian ada yang pernah mengamati lagi? Panitianya dari mana saja? Ya. Nah, kemudian memantapkan kesiapan mental, fisik, dan keterampilan. Ini yang penting ya. Kemudian pelaksanaan. Itu tadi persiapannya ternyata banyak ya. Kemudian pelaksanaan, pendayagunaan panitia pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian acara. Acara ya seperti biasa kita harus merincikan seluruhnya, waktu, kegiatan, apakah itu acaranya perorangan atau kelompok. Itu juga harus dirinci agar nantinya pelaksanaan berjalan dengan baik. Kemudian pelaksanaan dan penyelesaian. Saat penyelesaian ini juga penting karena biasanya orang-orang saat berkemah ini datang kondisi bersih, ditinggalkan dalam kondisi kotor. Nah, ini menjadi notis gitu ya, notis yang harus di evaluasi lagi gitu. Bahwa kita datang ke alam itu untuk melestarikan, bukan untuk mengotori, tapi kebanyakan malah mengotori begitu. Oke, selanjutnya. Syarat memilih tempat berkemah. Ini ada 10 syarat. Bisa dilihat ya. Tanah rata atau sedikit miring berumput. Ada pohon pelindung. Ada alur pengeringan dan pembuangan air. Dekat sumber air. Agar mudah ya nantinya.
saat kita memerlukan air ini kan penting. Pemandangan yang menarik, ada arena petualangan. Kemudian yang nggak kalah penting, terjamin keamanannya. Karena ada beberapa tempat yang bagus untuk berkemah, tetapi ternyata di situ rawan bencana atau rawan terjadi apa ya? Misalnya keributan masyarakat ke situ. Dan tidak terlalu dekat dengan kampung dan jalan raya, tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, pos keamanan. Letaknya membujur menurut arah mata angin. Artinya kita tahu arah-arah mata anginnya mana. Nah, ini slide terakhir. Nah, perencanaan gambaran kegiatan secara garis besar itu nantinya pasti dituangkan dalam proposal kegiatan. Dan perencanaan tugas secara teknis dituangkan dalam juklak atau juknis, yaitu petunjuk pelaksanaan atau teknis. Gitu. Jadi hal-hal yang sudah dirapatkan dalam persiapan tadi, terus pelaksanaannya bagaimana, itu apa tujuannya, gambaran umumnya, itu semuanya dituangkan dalam proposal kegiatan. Nah, tapi kalau misalnya kegiatannya jam ini nanti di mana, di lapangan A, kemudian kegiatannya apa, terus bagaimana, PJ-nya siapa, itu sudah teknis, masuk ke dalam juklak atau juknis. Nah, tugasnya untuk penilaian selanjutnya, karena di semester ganjil ini, untuk pelaksanaan latihan kepanduan hanya 4 kali. Break sebentar ya azan ya. Ya, saya lanjutkan. Perlu dimengerti bahwa penilaian untuk semester ganjil ini, penilaian tugasnya 2 kali. Tugas yang pertama yang kemarin ya, silahkan yang belum mengumpulkan, masih saya tunggu. Karena yang masuk di saya memang masih setengahnya gitu. Misalnya satu kelas 44
42 itu masih paling banyak hanya 30 anak. Kelas apa ya yang paling banyak? Tapi rata-rata yang mengumpulkan itu masih sekitar 24 atau 27 untuk tugas yang kemarin. Nah, untuk penilaian selanjutnya itu penilaian yang pertama yang kemarin. Penilaian selanjutnya, nanti silahkan teman-teman membuat proposal kegiatan perkemahan. Tadi sudah saya jelaskan apa-apa yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan saat ingin menyelenggarakan sebuah perkemahan. Tadi ya, perlu saya bagikan tidak tadi slide materinya? Perlu. Oke, saya share di sini. Oke. Oke. Oke, nanti bisa sambil melihat-lihat juga di internet ya, boleh nanti lihat-lihat contoh kegiatan, contoh proposal perkemahan, tapi nanti silahkan ditentukan tempatnya misalnya. Tentunya kalau teman-teman memilih misalnya daerah Kulon Progo, itu pertimbangannya apa, gitu kan? Jadi berdasarkan penjelasan saya. Oke, sudah saya kirim ya via chat. Bisa di-download? Bisa di-download nggak? Coba dibuka chat. Sekalian materi saya ya. Oh ya, dikirim Yun. Di chat. Bentar, saya carikan. Oke, selanjutnya saya kirimkan juga untuk link presensi hari ini. Sebentar, saya belum bisa kirim ini. Your computer. Bisa. Untuk yang izin tadi, kelas D apa ya? Nanti bisa WA ke saya aja ya. Di chattingan tadi hilang. Nanti bisa langsung WA ke saya atau Yunda Ai. Ya, saya tak share dulu sebentar, tak carikan filenya. Oh iya, iya. Sebentar. Itu yang materi asisten pelatih. Untuk penugasannya di perencanaan ya Yun. Kalau penugasan di asisten pelatih nanti hanya tadi yang mendaftar menjadi asisten pelatih. Ya, ya Yun. Ya. Ya begitu. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Atau kendalanya dalam mengumpulkan penugasan ada atau tidak? Atau dalam masa daring ini? Ya, bisa sharing silakan. Sharing sebentar. Yuk silahkan yuk.
biar kita juga mendengar. Kalau memang ada kendala, kan Yunda juga tidak tahu kondisinya. Mungkin ada temannya yang bercerita yang belum bisa bergabung di sini. Ini kan yang bergabung sekitar 70-an ya tadi ya? Cukup Yun sepertinya. Ya, oke, cukup. Kita tutup. Oke, baik untuk kegiatan latihan kepanduan 10 waton pada sore hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya saya Yunda Arin dan Yunda Ai, mohon maaf bila banyak kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan on kamera dulu biar saya bisa foto. Oh iya, boleh. Silahkan dibuka kameranya. Mau di capture sama Yunda Ai. Ya, gantian yuk. Iya sama Aulida ini belum ini yuk. Oke. Halaman pertama. Ya, bentar. Saya simpan dulu. Bentar. Halaman kedua. Slide kedua. Ya, sip. Oke. Biar kelihatan yang aktif dan yang tidak aktif. Sebentar. Tunggu sebentar. Mindahkan. Sebentar. Halaman ketiga. Bentar ya. Sabar. Nah, ini ketiga. Ini ketiga banyak yang enggak on kamera ini. Tidak banyak on kamera. Ya, yang keempat. Ya, yang keempat juga. Sebentar. Sip. Terakhir yang keempat. Ini banyak enggak kamera nih. Oke Yunda. Oke Yunda Arin, silakan di close sudah semuanya. Oke, baik. Silahkan filenya itu kok ada yang tanya, filenya mana? Terlihat tidak? Tidak terlihat, Yun. Yang menggunakan laptop? Udah di-share di grup angkatan kok. Oh, itu sudah ada yang download. Mungkin yang menggunakan HP tidak terlihat. Kalau yang di laptop ada. Ya, baik, Yun. Oke, kita tutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hawe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hawe. Ya, silahkan bisa sholat asar.